Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Senin 3 April 2023. Bapak Ibu, kita akan mengawali segala aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10 saya bacakan untuk kita. Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. 5 Musa 32 ayat 10. Jupang sado ibana di tano bakal-bakal, di halongonan para tautan, di tano paraungan niya kabinatang, ibana marsaro, humaliang nasida, jala di mata-matahon, ibana mangaramoti nasida, songon anak ni matana. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjaga kita sebagai biji matanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, Tuhan Sang Pencipta kita. Dia juga Sang Pemelihara kehidupan kita. Providensia Dei. Ketika Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, Tuhan mengutus kita, tetapi tidak hanya itu juga. Lanjutan karya Tuhan senantiasa berlangsung dalam kehidupan manusia, yakni memelihara ciptaannya. Hal seperti itulah Bapak Ibu yang disegarkan ulang oleh Musa sebagai pemimpin harismatis di tengah-tengah umat Israel. Musa sejenak berflashback, menoleh ke belakang, mengingatkan umat Israel akan kasih setia Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, konteks dari nas kita adalah nyanyian Musa. Kalau kita lihat pasal 31, kita ulangan ini, Musa telah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Itu artinya Musa telah memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan berjalan di sepanjang padang gurun. Dan kini saatnya umat Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan untuk itu mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, seturut dengan rencana Tuhan, Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir sampai ke perbatasan Kanaan.
tetapi yang membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, yang memimpin mereka memasuki tanah perjanjian adalah Yosua. Yosua adalah suksesor, penerus, pemegang tongkat estafet kepemimpinan dari tangan Musa. Musa punya tanggung jawab moral untuk menjamin keberlangsungan, untuk memastikan bahwa umat itu senantiasa punya pemimpin yang karismatis, pemimpin yang wibawa, yang kuasa, yang pengaruhnya datang dari Tuhan. Bapak Ibu, ternyata Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada umatnya. Kali ini Musa melihat providensi dari lanjutan pemeliharaan Tuhan berlangsung ketika Tuhan berkenan memilih Yosua sebagai penerus, sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan di tengah umat Israel. Musa sadar betul bahwa salah satu dasar umat Israel untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan ialah kepemimpinan Tuhan yang senantiasa berlangsung di tengah umatnya. Dan kali ini kepemimpinan Tuhan berlangsung melalui para hambanya, dan para pemimpin karismatis berada di dalamnya, yaitu Musa dan Yosua. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Musa menjadi contoh bagi bangsa Israel untuk bernyanyi memuji Tuhan. Maka pasal 32 ini adalah nyanyian Musa untuk memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan memelihara umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, Musa sejenak mengajak umat Israel bernostalgia, menoleh ke belakang. Di sepanjang perjalanan gurun, di sepanjang kepemimpinan Musa membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan senantiasa memelihara mereka. Didapatinya dia di suatu negeri. Musa mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan mendapati mereka, menjumpai mereka berada di suatu negeri, yaitu padang gurun. Sebenarnya pada waktu itu, padang gurun adalah simbol kematian. Orang berada di padang gurun sama artinya dengan menunggu kematian. Tanah itu adalah tanah yang tandus, penuh auman, padang belantara. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang diterima oleh umat Israel? Apa yang mereka alami? Umat Israel tetap berada dalam pengawasan Tuhan. Mereka dijaga sebagai biji matanya, sebagai anak kesayangannya, sebagai umat pilihannya. Bukankah ini adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang harus disyukuri? Dan itu sebabnya tidak ada alasan bagi umat Israel untuk tidak memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 3 April 2023, di mana semalam 2 April 2023 kita telah memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir di minggu-minggu Pasion, dan kini saatnya kita akan memasuki Jumat Agung. Kita mengingat kematian Yesus untuk menebus kita orang berdosa
yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, sebagai persiapan kita memasuki Jumat Agung, maka firman Tuhan ini akan mendasari, akan membekali kita. Kita diingatkan bagaikan umat Israel yang senantiasa berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, meskipun mereka di padang gurun, padang belantara, padang yang penuh tandus dan auman, padang belantara. Kita juga dipelihara oleh Tuhan. Providensia Dei, lanjutan pemeliharaan Tuhan senantiasa berlangsung sepanjang masa, termasuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau Musa dalam nas kita bernyanyi memuji Tuhan, maka kita juga harus bersyukur, bernyanyi memuji Tuhan. Begitu besar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus yang datang ke dunia, yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, bukankah itu anugerah yang harus kita syukuri? Perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan, perbuatan kita yang penuh dengan perbuatan dosa dan penyimpangan dari jalan Tuhan, seharusnya kita menuju kematian. Tetapi Tuhan dalam Yesus Kristus menebus kita. Kita diangkat, kita ditopang, kita dijaga, memastikan kita berada di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita, menguatkan kita, menghibur kita, agar menjelang Jumat Agung ini kita sungguh-sungguh bersyukur, menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan sudah menopang kehidupan kita hingga hari ini, sejenak kita boleh menoleh ke belakang, sejenak kita boleh bernostalgia, mengingat perjalanan hidup kita. Begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah ini juga menjadi pengingat, menjadi jaminan bagi kita bahwa kita juga ke depan akan dipelihara oleh Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, kita akan dijaga sebagai biji matanya. Tuhan mengangkat kita menjadi umatnya, pewaris kerajaannya. Mari Bapak Ibu, kita datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan pemberian Tuhan, hingga Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita baru merayakan Minggu Palmarum. Daun palma itu simbol perdamaian, itu simbol kemenangan. Kita telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Kita menjadi orang-orang yang hidup dalam damai. Mari Bapak Ibu, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan sesama kita. Kita berdamai dengan Tuhan Allah. Palma juga sebagai simbol kemenangan. Kita diingatkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut, dan kita dibawa menjadi para pemenang, pemilik, pewaris kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan kita. Hidup yang harus kita syukuri. Hidup yang harus kita isi dengan bernyanyi, seperti Musa yang bernyanyi di dalam nas kita. Selamat minggu-minggu Pasion. Selamat memasuki kematian Pasion. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang boleh kami miliki hingga hari ini. Kami boleh menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, dan kini kami telah tiba di minggu terakhir, minggu Pasion. Terima kasih Tuhan, karena kami baru merayakan Minggu Palmarum. Kami diingatkan akan makna daun palma sebagai simbol perdamaian, sebagai simbol kemenangan. Izinkan kami Tuhan untuk ikut menikmati hidup yang penuh dengan damai, karakter pemenang, karena Tuhan telah memenangkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kami sejenak diingatkan bahwa hidup kami bagaikan perjalanan hidup umat Israel yang berada di tengah perjalanan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, penuh dengan auman padang belantara. Tetapi Tuhan mengawasi kami. Tuhan menjagai kami sebagai biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemeliharaanmu menjadi jaminan atas kehidupan kami yang senantiasa berada di dalam kepemilikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, untuk setiap aktivitas jemaat-Mu satu hari ini. Tuhan berkati, biarlah melalui jerih lelah jemaat-Mu Tuhan mencukupi segala kebutuhan kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, secara khusus persiapan pelayanan minggu terakhir Minggu Pasion, dan kami akan mempersiapkan kebaktian Pasion dan juga Jumat Agung. Biarlah semuanya boleh kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.